Baik, berjumpa kembali dalam pembahasan mengenai penggunaan Discord ya untuk media pembelajaran. Nah, setelah kita berhasil melakukan instalasi, Discord-nya, maka langkah selanjutnya adalah kita meng-invite ya. Kita meng-invite, eee, pelajar atau mahasiswa atau mungkin, anak didik kita ya untuk masuk ke dalam channel nanti yang akan kita, buatkan. Nah, ini kita bisa klik aja sini invite people, kemudian kita copy, nah kemudian kita tinggal share ke, siswa kita ya. Nah, nanti untuk di sini ada aturannya juga, kita bisa meng-expired, 7 days, jadi, link ini hanya berlaku selama 7 hari atau kita mau never expire, jadi nggak ada waktu batasnya ya. Kita bisa klik aja, copy, kemudian kita kirim ke siswa-siswa kita. Nah, itu untuk cara invite-nya. Kemudian berikutnya adalah kita masuk ke server setting, ya. Nah, server setting ini aturan ya kita bisa mengubah image kita ya. Silakan Bapak Ibu boleh ubah. Kemudian status-statusnya di sini ya, generalnya seperti apa. Nah, default dari channelnya itu adalah general ya Bapak Ibu. Jadi ini konfigurasinya. Kemudian kita bisa melakukan mention ya atau mengirim pesan hanya ke beberapa role atau user tertentu misalnya. Nah, kita bisa menggunakan add mention seperti ini. Nanti kita abaikan aja nih karena nggak ditentukan ya. Kita nggak perlu repot-repot ngatur. Nah, kemudian berikutnya adalah rules ya. Ini kita reset aja. Nah, kemudian kita rules. Nah, di dalam Discord ini ya, yang membedakan dengan semacam media komunikasi lain seperti Telegram ya atau WhatsApp dan sebagainya, yaitu salah satu keunggulannya adalah kita memiliki yang namanya rules ya. Rules ini adalah aturan ya. Ya misalnya di sini ada presiden, ada leadership, ada coach ya, new recruitment dan sebagainya. Nah, ini kita bisa tentukan. Nah, kalau dalam kasus kita yaitu para siswa ya, nah itu kita bisa tentukan rule-nya ya. Misalnya siswa kelas 1A misalnya atau kelas 2A atau 3A gitu ya. Nah, kita bisa buat rule masing-masing gitu. Jadi create rule caranya, kemudian tinggal dikasih nama aja nih misalnya siswa misalnya kalau 1 PGA misalnya ya. Kita boleh bebas nih namanya, silakan Bapak Ibu nanti tentukan sendiri. Kemudian nah ini untuk warnanya defaultnya nih ini seperti ini biru Tosca seperti ini. Kita ganti kuning juga boleh. Nah, ini membedakan di sini ya Bapak Ibu warna simbol di sini yang akan warnanya berbeda nanti untuk memudahkan kita melihat rule-nya. Kalau nanti satu mungkin nggak kelihatan ya, tapi nanti kalau sudah banyak rule-nya, nah itu akan membantu sekali. Kemudian juga, nah ini kita centang aja nih display role member separated from online member. Jadi memisahkan member role-nya dengan online member yang lain. Kita checklist aja. Kemudian juga sini allow anyone to mention this role juga bisa gitu ya. Memungkinkan para peserta itu bisa mention siswa ini ya. Jadi pakai add siswa gitu, nanti pokoknya seluruh yang rule-nya ini akan diinformasikan. Misalnya pesan tertentu, pengumuman misalnya gitu ya, boleh. Itu aja sih sebenarnya untuk di awal ini. Nanti kemudian itu yang umumnya ya. Nanti kemudian untuk berikutnya di permission, di tab display, kemudian sebelahnya ada permission. Nah, ini yang penting juga di sini ya, permission. Apa sih yang bisa dilakukan oleh siswa ya, khususnya di kelas 01 PGA ya. Yang itu yang pertama adalah dia pastinya bisa melihat channel. Oke, kita centang. Kemudian berikutnya dia bisa mengatur rule. Oh, ini nggak mungkin ya, karena dia sebagai siswa ya kita atur dia supaya nggak bisa ngapa-ngapain ya. Nah, kemudian emojis and stiker juga kita jangan ya, supaya dia pakai yang default saja, nggak perlu diatok-atik ya. Ini biarin aja semuanya. Kemudian dia bisa nggak misalnya siswa tersebut dia meng-invite temannya misalnya ya. Nah, kalau kita yakin atau kita bisa rasa oh ya udah nggak apa-apa gitu ya, boleh. Atau kalau misalnya siswa itu nggak boleh ya kita bisa mencentang misalnya, kita hilangkan. Kemudian dia bisa mengubah nickname. Nah, ini nickname ini penting ya teman-teman sekalian supaya kita jelas gitu. Nanti kita bisa atur misalnya
mengubah nickname setiap siswa yang baru join dengan format tertentu misalnya ya, baru di-approve misalnya ya. Jadi kan, nanti kalau ada apa namanya, anggota baru tuh biasanya kan yang nge-approve kita ya. Nah, kita kan baru meng-approve kalau misalnya nickname-nya sesuai dengan aturan. Ya, misalnya formatnya kita mau kasih, student, 01 PGA nama misalnya, namanya Budi misalnya. Nah, baru kita approve, itu kita bisa, izinkan dia merubah nickname-nya atau nama panggilannya, ya. Nah, ini kalau nama panggilan ini custom name-nya hanya berlaku dalam satu server kita ya, atau dalam arti di server ini. Nanti kalau dia pakai server lain ya dia nggak berubah, nickname-nya tetap nickname default atau kosong. Kemudian memungkinkan nickname-nya itu dirubah untuk seluruh member ya, ini jangan ya. Dia hanya bisa merubah dirinya sendiri aja. Kemudian dia juga nggak boleh kick out ya atau mengeluarkan member, memban member ya, ini memban sama mengkick beda ya teman-teman. Jadi kalau mengkick itu dia apa ya, mengeluarkan secara temporary gitu aja, sementara. Sedangkan kalau yang ban member, nah kalau ini di ban berarti dia mau masuk lagi nggak bisa gitu selama email yang digunakan sama gitu ya. Jadi kita memblok lah kayak orang di blok gitu supaya nih nggak masuk lagi pakai ban member. Tapi kita nggak hilangkan aja supaya dia nggak bisa ya siswa itu. Nah, kemudian siswa itu bisa send message, ini penting ya. Dia bisa mengirim-ngirim pesan misalnya. Kemudian juga bisa melakukan apa namanya public thread ya, bisa melihat public thread sini. When the send permission is enabled, allow member to both create and link thread. Misalnya kalau ini nggak boleh public thread, dilarang nih. Misalnya siswa itu membuat apa namanya thread-nya sendiri di dalam channel kita, nggak boleh ya, kita hilangin aja. Juga sama di private thread juga sama, nggak boleh misalnya ya kita hilangkan aja. Nah, embedded link kalau boleh ya silakan. Ini kalau misalnya nanti siswa tersebut dia mau ngirim link-link tertentu ya, biasanya tugas-tugas kan pakai via Google Drive misalnya, dia mau ngopi linknya dia kemudian di dalam halaman kita misalnya, boleh aja. Kemudian attach file juga kita bolehkan. Reaction juga kita biarin aja, nggak apa-apa kalau nanti dia mau ngirim emojis misalnya ya, smile atau apa ya, jempol atau apa ya, biarin aja, nih biar seru aja. Kemudian external emoji juga kurang lebih sama untuk seperti emoji seperti itu ya, biarin aja nggak apa-apa. Kemudian external sticker juga sama, biarin. Tapi kalau bapak ibu dirasa nggak penting ya boleh dihilangkan ya, ini opsional aja. Kemudian untuk mention juga bolehin ya, ini bisa jadi dalam sebuah diskusi itu ya, setiap student itu bisa memberikan komentar atau memberikan mention ke siswa yang lain ya. Manage message jangan, manage thread juga nggak boleh. Nah, read message history juga harus ya, supaya dia bisa merollback. Kalau dia misalnya ketinggalan informasi, dia bisa merollback ke atas ya. Jadi bisa mencari pesan yang sebelumnya misalnya di atas ya, kita harus checklist ini. Kemudian send to speech message. Nah, ini juga kalau misalnya dia mau ngomong by phone misalnya, voice gitu ya. Kalau dirasa dibolehkan silakan ya, tapi kalau hanya by text saja cukup ya, nggak perlu misalnya. Kemudian ini untuk slash comment. Ya ini apa namanya prompt ya, atau istilah komen-komen yang kayak shortcut seperti itu. Ya ini kalau misalnya nggak perlu diperlukan juga kita bisa hilangkan aja. Nah, kemudian untuk voice kalau diizinkan silakan di checklist. Kemudian speak ngomong juga boleh. Video kalau dirasa dia nggak boleh, nggak usah pakai video ya. Voice activity juga misalnya nggak boleh misalnya ya, kita hilangkan aja. Nah, ini ada dua ya untuk voice activity itu, dia bisa bebas berbicara, tapi nanti ada satu lagi yang namanya disable, itu dia namanya push to talk. Jadi kalau kita hilangkan ini, dia ngomongnya push to talk. Jadi kalau dia mau ngomong itu dia harus menekan tombol tertentu ya, baru dia bisa ngomong gitu, kayak istilahnya kayak dipencet gitu baru dia bisa ngomong. Itu push to talk. Nah, kita kasih push to talk aja. Kemudian priority speaker-nya biarin, mute member-nya jangan, event member-nya jangan ya, jangan sampai dia bisa memute anggota yang lain, biar kita aja. Memindahkan juga jangan. Kemudian ini juga jangan ya, supaya dia nggak jadikan seorang admin nih. Nah, mungkin itu aja ya untuk bagian apa namanya member atau siswanya, untuk role siswa. Kalau udah kita save aja seperti ini. Nah, berarti ini tandanya kita sudah membuat satu role siswa PGA gitu ya.
Nah, nanti kalau kita mau buat ini kan, kalau kita bisa lihat, nah seperti ini ya. Kebetulan ini belum ada nih, ini ada informasi-informasi voice ya. Ini kalau teksnya nanti Bapak Ibu bisa dikasih tahu juga sih sama dia. Ya, seperti itu. Nah, nanti kalau ini tinggal kita create invite. Nanti kalau dia ada invite, nanti di sebelah kanan ini kita bisa kasih rule. Di sini diklik kanan kemudian rule gitu ya. Rule-nya apa? Rule yang tadi. Ini karena saya sebagai adminnya, maka saya nggak bisa mengabaikan saya sebagai administrator ya, sebagai yang paling tinggi di sini. Gitu. Nah, sini kan ada ininya ya yang kita udah buat tadi. Oke. Saya back dulu aja ke rule. Untuk ini emojis dan sebagainya ini opsional saja ya, nggak begitu terlalu apa namanya. Nah, ini juga moderation, kalau dirasa kita butuh moderasi atau ada moderator ya, ini kita bisa kasih misalnya aturannya bagaimana nih, mediumnya misalnya, oh dia harus nggak lebih dari 5 menit, harus on time terus gitu, maksudnya harus online terus ya. Kalau lebih dari 5 menit maka dia akan di disable gitu atau keluar gitu ya, atau tidak diizinkan misalnya. Kemudian log ini informasi-informasi kita bisa ngapain ya, ada di sini semua. Nah, ini integrationnya kalau kita punya beberapa situs website misalnya mau dimuat sini ya pakai webhook ya, ini apa advance tingkatnya. Untuk widgetnya ya server ID kita join, itu juga sama ya, ada API-nya sebagainya. Server ini kita abaikan aja ya, community dan sebagainya, invite. Nah, ini ya di sini nih user management, yang penting di sini kita bisa nambahin member, menginvite-nya. Nanti kalau otomatis ada siswa yang sudah masuk dalam kita tuh ada di sini informasinya. Nah, untuk juga sama, untuk ban juga sama ya. Mana-mana yang sudah kita ban supaya ya ini juga muncul di sini. Oke. Nah, itu seperti itu. Nah, mungkin untuk settingan awal kurang lebih server setting seperti itu ya. Oke, nanti kita akan ketemu lagi dalam pembahasan berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.